Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Ramadan dari kelas 2 PAIB dengan NIM 2441104020061. Jadi, di sini saya akan sedikit menerangkan materi tentang pandangan Malala Yousafzai tentang perempuan dalam rangka memenuhi tugas ulangan akhir semester dalam matkul SKI di madrasah. Materi yang pertama yaitu biografi Malala Yousafzai. Malala Yousafzai ini lahir pada tanggal 12 Juli tahun 1997 di Mingora, Lembah Swat, Pakistan, dan tumbuh di dalam wilayah yang kental dengan budaya patriarkinya. Pada tahun 2007, ketika Taliban mulai menguasai Lembah Swat, berbagai pembatasan itu diterapkan, termasuk larangan pendidikan bagi anak perempuan, pelarangan aktivitas budaya, serta penerapan hukum syariah yang kaku. Dalam kondisi tersebut, pendidikan bagi perempuan dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan sosial yang dijaga oleh kelompok ekstremis. Ayah Malala, Ziauddin Yousafzai, yang merupakan seorang aktivis dan pendidik, memiliki peran yang penting dalam membentuk pola pikir Malala. Ia menolak keras aturan tersebut dan mendorong Malala untuk berani menyuarakan hak perempuan di atas pendidikan. Ia menjadi sosok yang membentuk pola pikir dan semangat juang Malala sejak kecil. Yang selanjutnya ada perjuangan Malala Yousafzai. Jadi, perjalanan advokasi Malala itu dimulai sejak usia 11 tahun. Pada tahun 2009, Malala menulis blog untuk BBC Urdu dengan nama samaran Gul Makai yang menggambarkan kondisi represif di bawah Taliban. Di dalam tulisannya, Malala mengisahkan kehidupan di bawah bayang-bayang Taliban, khususnya terkait penutupan sekolah-sekolah bagi perempuan. Blog tersebut mendapatkan perhatian internasional karena secara autentik menggambarkan kondisi represif yang dihadapi anak-anak perempuan di Lembah Swat. Selanjutnya, pada tahun 2012, Malala menjadi korban penembakan oleh anggota Taliban saat pulang dari sekolah. Meskipun Malala mengalami luka serius, Malala berhasil selamat dan justru semakin memperkuat posisinya sebagai simbol global dalam perjuangan pendidikan. Kejadian ini menyedot perhatian internasional, sehingga Malala ditempatkan sebagai figur sentral dalam advokasi hak-hak anak dan perempuan. Selanjutnya, pada tahun 2014, Malala menjadi penerima Nobel Perdamaian yang termuda pada usia 17 tahun dan mendirikan Malala Fund. Malala Fund merupakan organisasi global yang berkomitmen pada pendidikan perempuan. Malala Fund telah mencatat berbagai capaian signifikan dalam mendukung akses pendidikan bagi anak perempuan di berbagai wilayah yang rentan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu gagasan utama Malala Yousafzai. Yang pertama, pendidikan sebagai alat hak asasi manusia. Malala menekankan bahwa pendidikan adalah hak fundamental yang tidak boleh dibatasi oleh gender, ekonomi, atau status sosial. Yang kedua, pendidikan sebagai sarana pemberdayaan perempuan. Malala menyadari haknya bersuara dan mengambil keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat luas. Dengan pendidikan, perempuan mampu mengambil subjek aktif di dalam kehidupannya. Yang ketiga, kontribusi pendidikan perempuan terhadap pembangunan nasional. Malala melihat bahwa perempuan terdidik memiliki kontribusi langsung terhadap kesehatan keluarga, pengurangan angka kelahiran, serta peningkatan partisipasi ekonomi. Yang keempat, pendidikan sebagai upaya pencegahan radikalisme. Bagi Malala, pendidikan adalah alat untuk membentuk pemikiran kritis dan menghancurkan kebodohan yang sering dimanfaatkan oleh ekstremisme. Yang kelima, pendidikan sebagai landasan perdamaian global. Malala meyakini bahwa pendidikan yang inklusif dan berkualitas merupakan landasan utama untuk membangun masyarakat yang damai, adil, dan berdaya terhadap konflik. Yang keenam, pendidikan sebagai solusi atas ketidaksetaraan dan penindasan gender.
Pendidikan memungkinkan perempuan untuk keluar dari pernikahan dini, kekerasan rumah tangga, dan diskriminasi struktural lainnya. Yang terakhir, pendidikan dan perlawanan terhadap ekstremisme. Jadi, Malala membela identitas perempuan Muslim itu sebagai sosok yang cerdas dan bebas memilih. Ia menolak narasi bahwa hijab adalah simbol penindasan dan menekankan bahwa Islam itu mendukung pendidikan bagi semua. Materi yang selanjutnya yaitu pandangan Malala terhadap peran perempuan. Pandangan Malala Yousafzai tentang peran perempuan sangat berpijak pada keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utama dan pembebasan perempuan dari belenggu patriarki serta sistem sosial yang menindas. Malala menolak anggapan bahwa perempuan hanya layak berada di ranah domestik dan menegaskan bahwa perempuan memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemimpin, inovator, dan pengambil keputusan. Pemikirannya tidak hanya berpengaruh pada tingkat wacana, tetapi juga tindakan nyata melalui Malala Fund dan keterlibatannya dalam forum internasional. Ia meyakini bahwa pendidikan perempuan tidak hanya berdampak pada individu saja, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan nasional, pencegahan radikalisme, serta terwujudnya perdamaian dan keberlanjutan global. Pandangan Malala menekankan bahwa perempuan adalah subjek utama pembangunan, bukan hanya sekedar objek saja, dan bahwa partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi, dan sosial merupakan syarat mutlak untuk menciptakan masyarakat yang adil, maju, dan sejahtera. Yang selanjutnya yaitu dampak pemikiran Malala Yousafzai. Jadi, Malala telah menjadi simbol perjuangan hak pendidikan perempuan secara internasional. Dampak pemikirannya meliputi simbol global terhadap perlawanan ketidakadilan gender, mengubah pandangan dunia barat terhadap peran perempuan Muslim, membangun dialog antara dunia Islam dan Barat, mendorong kebijakan pendidikan inklusif, menginspirasi gerakan perempuan lokal, mengangkat feminisme Islam ke panggung dunia, dan mendekonstruksi stigma, jilbab, dan kebebasan berbusana. Materi yang selanjutnya yaitu tantangan sosial, budaya, dan politik yang dihadapi. Yang pertama, dari aspek sosial. Dari aspek sosial, tantangan terletak pada kuatnya struktur patriarki yang masih menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas dalam keluarga dan masyarakat. Di banyak wilayah konservatif seperti Swat dan Khyber, perempuan masih diposisikan sebagai pengurus rumah tangga sejak usia dini dan jarang diberikan ruang untuk mengakses pendidikan tinggi. Perempuan yang melawan batasan ini kerap menghadapi penolakan keluarga, tekanan lingkungan, hingga kekerasan berbasis gender. Stigma seperti perempuan pembangkang atau tidak tahu malu melekat kuat pada mereka yang menyuarakan hak-haknya secara terbuka. Yang selanjutnya dari aspek budaya. Dari aspek budaya, pemikiran Malala sering ditolak karena dianggap membawa nilai-nilai Barat yang bertentangan dengan identitas Islam dan tradisi lokal Pakistan. Banyak tokoh adat dan pemuka agama yang menilai bahwa perjuangannya dalam merepresentasikan proyek liberasi perempuan itu mengancam kehormatan keluarga dan kesucian komunitas. Dalam konteks ini, gagasan kesetaraan gender tidak dianggap lahir dari budaya lokal, melainkan sebagai narasi asing yang bersifat hegemonik. Akibatnya, perempuan yang aktif secara publik atau menuntut hak pendidikan sering dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas budaya yang menjunjung harmoni keluarga dan peran tradisional perempuan. Yang selanjutnya yaitu dari aspek politik. Dari aspek politik, kendala muncul dalam bentuk melemahnya dukungan struktural dan pelaksanaan kebijakan yang tidak merata. Walaupun pemerintahan pusat telah menetapkan berbagai kebijakan pro-pendidikan perempuan, pelaksanaannya di daerah masih terganjal oleh minimnya fasilitas, kekurangan guru perempuan, dan lemahnya pengawasan kebijakan afirmatif. Di tingkat akar rumput,
keputusan terkait pendidikan perempuan seringkali bergantung pada otoritas laki-laki seperti ayah atau tokoh adat. Hal ini menyebabkan bahwa gagasan Malala itu sulit dijalankan secara menyeluruh karena tidak ditopang oleh pendidikan yang benar-benar mendukung pemberdayaan perempuan. Maka pendekatan yang lebih konstekstual dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal menjadi penting agar ide-ide kesetaraan dapat diterima dan ditetapkan secara efektif di tengah tantangan budaya, sosial, dan politik tersebut. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pemikiran Malala menekankan bahwa pendidikan adalah kunci untuk melawan ekstremisme, ketimpangan gender, dan stereotip negatif terhadap perempuan Muslim. Ia juga menunjukkan bahwa Islam mendukung hak pendidikan dan perempuan Muslim mampu menjadi agen perubahan yang kuat. Melalui Malala Fund, ia memperjuangkan hak pendidikan secara nyata melalui program-program global dan kerjasama internasional. Gagasannya membentuk citra positif perempuan Muslim serta meningkatkan partisipasi pendidikan di berbagai negara. Namun, implementasinya di Pakistan itu masih menghadapi hambatan budaya patriarki, penafsiran agama yang konservatif, dan anggapan bahwa perjuangannya adalah pengaruh asing. Oleh karena itu, pendekatan yang kontekstual dan melibatkan tokoh lokal menjadi sangat diperlukan agar ide-idenya dapat diterima secara luas di dalam masyarakat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.